Film ini dimulai pada tahun 2015 di Trenggalek, Jawa Tengah. Seorang ibu hamil bernama Ayu sedang diwawancari oleh tim dokumenter. Ayu terlihat seperti sedang kerasukan dan dia diminta menjelaskan bagaimana awal mula sosok mistis bisa bersemayam di tubuhnya. Cerita mundur ke tahun 2010 saat Ayu masih gadis. Dia sedang mengerjakan proyek film dokumenter tentang seni tari jaranan Turonggo Yakso di Trenggalek. Ayu ditemani sahabatnya, Rara, menggunakan 4 lokasi untuk pengambilan gambar, yaitu kantor balai desa, pemukiman warga, dan area sungai di desa Pandean, yang disebut Watu Kandang oleh warga setempat. Syuting dilakukan dengan bantuan kru, Mas Joko, Mas Rendra, dan Mas Abidin sebagai kameramen. Sebelum syuting, kru diingatkan untuk berhati-hati dan tidak melakukan hal sembrono. Namun, saat syuting berlangsung, Abidin mengambil sebuah batu dari sungai. Seketika, Ayu menari dengan sangat indah, lalu tenggelam dalam kerasukan. Ayu kemudian diantar pulang ke rumah, karena terlihat sangat lelah. Ayah Ayu heran melihat anaknya yang sudah pulang, padahal sebelumnya Ayu izin untuk syuting sampai malam. Malam harinya, ibu Ayu pulang dan melihat Ayu terbaring lemas di kamar. Rara berusaha menjelaskan kejadian mistis di Watu Kandang, tetapi ibu Ayu tidak percaya, karena mengira Ayu lemas karena datang bulan. Keesokan harinya, Ayu bersiap untuk pergi ke sekolah. Ia kesal karena pacarnya, Mas Aji, tidak menghubunginya. Saat marah, Ayu teralihkan oleh suara tembang dari kamar mandi. Bu? Ketika dicek, tidak ada siapa-siapa di sana. Saat Ayu pergi, muncul sosok berkondi dari dalam bak kamar mandi, yang tampak seperti sinden mengenakan baju merah yang menyeramkan. Rara datang mengajak Ayu berangkat sekolah bersama, namun Ayu merasa perutnya tidak enak dan meminta Rara menunggu sebentar. Saat menunggu, Rara tiba-tiba mendengar suara sinden. Sin beralih kepada 3 YouTuber horor, Gadun, Genta, dan Taya. Mereka kerap berkeliling Pulau Jawa mencari cerita mistis untuk disampaikan kepada penonton mereka. Sin beralih kembali kepada Ayu, yang kini telah sampai di sekolah, dan berdiri tegap mengikuti upacara bendera. Saat pembina upacara mengumumkan bahwa seluruh kelas 12 dinyatakan lulus, semua siswa merayakan kabar gembira tersebut. Namun, Ayu tampak sibuk dengan ponselnya, menunggu kabar dari Mas Aji. Ketika berdoa bersama, tiba-tiba, Ayu berubah menjadi sosok sinden dan menggerakkan tangannya seperti sedang menari. Dan dalam sekejap, Ayu kesurupan, mengacaukan suasana dan membuat semua panik. Kejadian ini membuat orang tua Ayu dipanggil ke sekolah. Guru meminta orang tua Ayu untuk memberikan perhatian lebih pada anaknya. Malam harinya, perilaku Ayu semakin aneh. Biasanya, dia tidak bisa makan banyak. Kali ini ia menghabiskan 1 tempat nasi dan semua lauk tanpa kendali. Saat larut malam, Ayu menerima telepon dari Mas Aji, yang meminta maaf karena sibuk dengan pelatihan khusus. Padahal, Ayu telah lama menunggu telepon tersebut, tapi dia merasa sangat lemas, dan Ayu hanya berbicara secukupnya. Sementara itu, ibu Ayu mendengar suara sinden dari kamar mandi. Udah jam. Ayu kemudian memeriksa kamar mandi dan melihat bayangan genangan air yang memperlihatkan wajahnya berubah menjadi sosok sinden yang menyeramkan. Keesokan harinya, Rara mencari Abidin, namun Abidin kini menghilang tanpa jejak. Joko mengatakan bahwa Abidin telah menghilang beberapa hari terakhir, meskipun barang-barangnya masih ada di kosnya.
Rara meminta rekaman video saat syuting di Watu Kandang untuk mencari tahu penyebabnya. Ia kemudian pergi ke rumah Ayu dan menunjukkan bahwa saat menari di Watu Kandang, Abidin mengambil sesuatu yang diyakini menjadi penyebab seringnya Ayu kesurupan. Hari berikutnya, ibu-ibu di kampung berkumpul dan mulai bertanya-tanya tentang Ayu. Mereka menganggap bahwa kesurupan massal di sekolah kemarin disebabkan oleh Ayu. Merasa malu, ibu Ayu memutuskan pulang lebih awal. Sementara itu, di rumah, bapak Ayu mengalami kejadian aneh. Saat membenarkan mobil, ia mendengar suara sinden dan melihat Ayu di dalam mobil. Tetapi ketika didekati, Ayu sudah menghilang. Bapak mencari Ayu di dalam rumah dan terkejut saat Ayu tiba-tiba muncul di belakangnya. Di sisi lain, Rara terus menonton rekaman dari Watu Kandang, penasaran dengan barang yang diambil Abidin. Tiba-tiba, terdengar suara gebrakan pintu dan muncul bayangan sosok sinden di kaca jendela. Rara yang ketakutan segera bersembunyi di balik selimut. Tak lama kemudian, Rara mendapati dirinya berada kembali di Watu Kandang dan melihat mereka sedang syuting. Ia akhirnya mengetahui bahwa Abidin mengambil sebuah batu dan Ayu berubah menjadi sinden gaib yang mengatakan agar Rara tidak takut kepada Ayu. Rara terbangun dari mimpi buruk tersebut dan segera menelepon Ayu, namun tidak diangkat karena Ayu sudah tertidur lelap akibat dinyanyikan tembang oleh sinden gaib. Suatu hari, diadakan acara pengobatan besar-besaran di balai desa untuk semua penyakit, medis atau non-medis. Karena sering kesurupan, orang tua Ayu membawanya ke acara tersebut. Sebelum acara dimulai, akan ada persembahan tembang Jawa dari para sindan. Tapi tiba-tiba, Ayu kesurupan lagi dan bernyanyi seperti sindan. Orang tua Ayu akhirnya menyadari bahwa gangguan yang dialami Ayu adalah mistis. Mereka membawa Ayu ke beberapa orang pintar, namun tidak ada yang mau menolong, karena kekuatan makhluk halus di tubuh Ayu sangat kuat. Namun, semua usaha tersebut hanya membuat Ayu semakin lelah dan sakit. Ayu meminta maaf kepada orang tuanya, karena merasa telah menjadi beban. Bapak terus memberikan semangat kepada Ayu dan mengajaknya ke rumah tetua desa. Tetua desa memberitahukan bahwa Ayu dirasuki sosok sinden gaib bernama Mbah Sarinten akibat batu yang diambil dari sungai Watu Kandang. Tetua menyarankan agar mereka mengembalikan batu tersebut agar Ayu tidak kesurupan lagi. Rara memberikan saran kepada bapak Ayu untuk memanggil bantuan tim YouTuber horor. Rara yakin bahwa dengan bantuan mereka, keberadaan Abidin bisa ditemukan dan batu yang diambil dari Watu Kandang bisa dikembalikan. Bapak Ayu setuju, dan YouTuber yang dipanggil adalah Mas Gadul, Genta, dan Taya. Ketiganya lalu segera berangkat menuju Trenggalek untuk membantu Ayu. Genta dan Gaduh datang dengan niat murni untuk membantu Ayu, sementara Taya lebih fokus pada keuntungan pribadi. Dia berharap video pengobatan Ayu akan menambah jumlah subscribernya. Di malam yang sama, pacar Ayu, Aji, datang ke rumah. Aji merasa khawatir setelah telepon malam sebelumnya di mana Ayu terdengar tidak ramah. Meskipun Ayu mengatakan tidak ada yang salah, Aji merasa Ayu berbeda dari biasanya. Ketika Aji marah dan Ayu hanya menunduk, Aji semakin frustrasi. Di depan pintu, Aji dihampiri Rara yang memberitahunya bahwa Ayu tidak ada di kursi. Ternyata, Ayu sudah berada di luar rumah, menari lenggak-lenggok dengan aneh. Namun, bukan Ayu yang berbicara dengan Aji, melainkan sosok Mbah Sarinten. Mbah Sarinten bertanya kepada Aji, apakah dia benar-benar mencintai Ayu. Dalam perjalanan, Mas Gaduh mematikan mobilnya karena merasa jalanan terlalu kecil. Mereka mendengar suara radio mobil yang tiba-tiba menyala dan memutar lagu Sindel sebelum mati lagi.
Di rumah, Ibu Ayu datang mengajak Ayu salat berjamaah. Saat salat, Ibu melihat bayangan sinden berkondek di belakangnya, yang ternyata adalah Ayu. Di tengah malam, Ayu keluar rumah, memetik bunga melati, dan melihat bayangan Mbah Sarinten di kaca jendela. Mbah Sarinten mengatakan, dia hanya ingin menjaga Ayu. Ketika keluarga menemukan Ayu, mereka membawanya kembali ke rumah. Namun, saat Ayu melangkah masuk, lampu mati, dan ketika menyala kembali, Ayu sudah berada di atas lemari. Keesokan harinya, setelah perjalanan jauh, ketiga YouTuber sampai di rumah Ayu. Mas Gaduh berencana membuat beberapa video tentang pengalaman Ayu, berharap penontonnya bisa membantu menemukan Abidin. Mas Gaduh ingin bertemu dengan Ayu, dan ketika Ayu datang, mereka berinteraksi dengan Mbah Sarinten yang merasuki tubuh Ayu. Mbah Sarinten memperingatkan Gaduh dan Genta untuk selalu waspada terhadap Thea, karena dia berbeda. Selama beberapa hari ke depan, ketiga YouTuber tinggal di rumah kosong, milik keluarga Ayu. Setelah berganti pakaian dan siap menyantap nasi bungkus, mereka mendengar suara gedoran pintu. Tapi saat dicek, tidak ada siapa-siapa di luar. Rara datang dari pintu belakang, memberitahukan bahwa Ayu menghilang. Mereka bertiga lalu segera mencari Ayu. Thea tertinggal karena membenarkan tali sepatunya. Dan saat terpisah, ia melihat Ayu sudah berada di atas pohon. Mereka akhirnya menemukan Thea, tetapi Ayu sudah menghilang dari atas pohon. Mereka mendengar suara tawa Ayu yang tidak jauh dari sana dan menemukan Ayu sedang menari lenggak-lenggok di pinggir kuburan. Keesokan harinya, Rara bersama tim YouTuber berangkat ke Sungai Watu Kandang, tempat di mana Ayu pertama kali kerasukan Mbah Sarinten. Di sana, mereka bertemu dengan tetua desa yang menjelaskan bahwa sungai ini adalah tempat keramat. Setiap orang yang datang dengan niat tidak bersih akan melihat batu di sana berubah menjadi perhiasan mewah yang disebut batu lintang. Jika batu ini diambil, akan membuka gerbang alam gaib, memungkinkan makhluk halus masuk ke dunia manusia. Mbah Sarinten, yang merupakan hantu baik, hanya merasuki Ayu karena ia menyukai Ayu, bukan untuk mencelakakan. Di rumah, Ayu terus memberontak dan menyerang siapa saja yang mendekatinya. Dia kemudian pergi dan menghampiri Thea di rumahnya. Mbah Sarinten marah kepada Thea karena melanggar sesuatu, menyebabkan Thea ketakutan dan bersembunyi di bawah lantai. Ketika Gaduh dan Genta kembali ke rumah, mereka menemukan Thea tergeletak di lantai, sementara Ayu berdiri dalam kegelapan. Gaduh memutuskan untuk mengantar Ayu dan Rara pulang, sementara Genta tetap di rumah untuk menjaga Thea. Namun, Thea meminta Genta untuk ikut dengan Gaduh. Ketika Thea sendirian, ia tiba-tiba tak sadarkan diri dan muncul di Watu Kandang di alam lain. Di sana, Thea melihat Ayu, yang juga tidak sadarkan diri, berubah menjadi sosok Mbah Sarinten. Mbah Sarinten menjelaskan bahwa tempat itu adalah daerahnya, tempat ia dibuang dan dibenci oleh desa. Sungai ini mengalir menuju pantai selatan, memberinya kehidupan baru dan kekuatan gaib untuk membalas dendam. Tak lama kemudian, gerbang alam gaib terbuka, dan sosok monyet raksasa muncul untuk menjemput Thea. Malam semakin larut, dan Thea dihantui oleh setan monyet berbadan besar, yang mirip gorila. Ternyata, Thea sebelumnya juga mengambil batu dari Watu Kandang, yang membuka gerbang alam gaib. Sepulangnya Gaduh dan Genta ke rumah, mereka melihat Thea dalam keadaan ketakutan, dan muntah-muntah di kamar mandi. Tiba-tiba lampu mati, dan saat menyala kembali, Thea sudah terkurung dalam sebuah ruangan, dan melihat sosok setan monyet di dalam rumah. Gaduh dan Genta berusaha membuka pintu yang terkunci rapat, tapi mereka terlambat. Thea sudah tergeletak tak sadarkan diri. Keesokan harinya, mereka berkumpul di rumah Ayu, di mana Mbah Sarinten akhirnya bertemu dengan setan monyet.
Mbah Sarinten mengancam setan monyet agar tidak mengganggu Ayu. Jika tidak, dia akan menghancurkan kepalanya. Ojo ganggu sing duwe omah iki. Tak kerbuan dasmu. Keesokan harinya, tetua desa menjelaskan bahwa Tea terjebak di alam lain setelah mencuri batu dari Watu Kandan. Untuk mengatasi hal ini, tetua menyarankan ritual Turonggo Yakso. Ritual ini akan mengumpulkan makhluk halus dan mengembalikan mereka ke alam mereka, serta menutup kembali gerbang alam gaib. Namun, sebelum ritual dimulai, mereka harus menyelamatkan Tea terlebih dahulu. Acara Turonggo Yakso pun dipersiapkan, dan Ayu akan masuk ke alam gaib untuk menjemput Tea. Ia berpamitan dengan orang tua dan kekasihnya, karena tahu resiko besar yang harus dihadapi. Meskipun peluang untuk selamat sangat kecil, Ayu tetap rela pergi demi menyelamatkan Tea. Ritual dimulai dengan berbagai pertunjukan seni, seperti gamelan dan tarian kuda ronggeng yang dirancang untuk menarik perhatian makhluk halus. Saat Ayu masuk ke alam gaib, ia bertemu dengan sosok yang menyamar sebagai Tea, sementara Tea yang asli masih dikejar oleh monyet besar. Ayu berusaha menyelamatkan Tea, tetapi keadaan semakin sulit karena Tea telah dibawa jauh oleh sosok monyet besar. Setelah ritual selesai, para makhluk halus kembali ke alam mereka, namun Tea masih terjebak di sana. Tetua desa mengatakan, salah satu dari mereka harus merelakan diri untuk menjemput Tea ke alam gaib. Gadur, Genta, dan Rara maju dengan niat membantu, dan Ayu juga ingin ikut meskipun telah dilarang. Mereka harus menyelam di bawah air sungai Watu Kandan. Siapa yang tidak kembali ke permukaan, dialah yang terpilih untuk menyelamatkan Tea. Ayu kembali ke alam gaib, menemukan Tea terikat di batang pohon, dan segera melepaskannya. Tapi kemudian, mereka dikejar oleh setan monyet besar. Tetua meminta restu dari orang tua Ayu dan kekasihnya, untuk menyatukan Ayu dengan Mbah Sarinten, agar Ayu bisa bertahan dan keluar dari alam gaib. Persetujuan diberikan, dan akhirnya Ayu bersatu dengan Mbah Sarinten. Mereka pun segera menuju gerbang alam dunia melalui sungai. Akhirnya, ritual Turonggo Yakso berhasil menutup gerbang alam gaib, namun sayangnya, Tea tidak bisa keluar sepenuhnya. Tea akhirnya sadar, namun dalam keadaan berteriak ketakutan, dan mengalami gangguan kejiwaan, hingga harus dirawat di rumah sakit jiwa. Di sebelah kamarnya, ditemukan seorang pria ketakutan, yang ternyata adalah Abidin, kameramen yang mencuri Watu Lintan. Abidin juga mengalami gangguan jiwa, akibat teror setan monyet. Cerita kemudian beralih ke tahun 2014, dengan acara pernikahan Aji dan Ayu. Aji menerima Ayu apa adanya, dengan Mbah Sarinten yang selalu berada di sampingnya. Dan film pun selesai.